Selamat siang Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Is? Ini begini Pak Adi, selama kami memberikan pembelajaran kepada anak, banyak kendala-kendala yang saya temui. Terutama padahal saya itu sudah menggunakan beberapa metode pembelajaran, tapi ternyata masih banyak kendala-kendala yang saya temui, terutama perhatian anak itu kurang fokus terhadap materi yang saya berikan Pak. Untuk itu saya mohon barangkali Pak Ardi selaku kepala sekolah kami mempunyai pengalaman tentang solusi-solusi dari kendala yang saya alami. Saya mohon atas bantuannya Pak. Sebelum saya utarakan Pak Is ya, masalah pembelajaran, saya ingin bertanya dulu ya. Ya. Nanti dalam pembelajaran selama ini Pak Is tidak berhasil katanya. Iya. Sebenarnya itu bukan tidak berhasil tapi belum berhasil. Iya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Pak Is selama ini? Bentuknya bagaimana dalam pembelajaran itu? Ya, sesuai yang awal saya aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah, yang jelas saya menggunakan metode pembelajaran itu tidak hanya satu, tetapi misalnya seperti metode ceramah, metode pemberian tugas, metode-metode yang judul itu ternyata anak-anak itu kurang ada greget atau perhatian kepada materi yang saya berikan. Apakah saya memang perlu menambah wawasan tentang metodologi atau model-model pembelajaran yang terbaru, yang terkini? Sekali lagi, karena keterbatasan daripada saya, mohon bantuan dari Pak Ardi memberikan solusi-solusi barangkali Pak Ardi Kabinet. Demikian Pak. Ya, baik Pak Is ya. Itu sebelumnya saya ingin tahu ya masalah-masalah yang terjadi atau kendala-kendala yang terjadi yang mengakibatkan pembelajaran selama ini Pak Is itu belum berhasil. Ya, itu seperti itu. ada kendala-kendala di kelas itu bagaimana suasana kelasnya, bagaimana Pak Is? Iya betul Pak. Karena karakter daripada anak didik saya itu bermacam-macam. Ada yang cepat bisa menangkap apa materi yang saya berikan, tetapi ada yang sedang, bahkan ada yang sangat minim atau kurang Pak Adi. Sehingga dengan kendala-kendala tadi saya butuh solusi, sehingga saya sharing dengan teman sebaya, sesama rekan guru baik senior maupun junior sudah kami saya lakukan. Nah, ini termasuk yang final kepada Pak Adi selaku kepala sekolah saya. Demikian. Berarti nanti kalau misalkan pembelajaran itu bisa berubah. Tadi disebutkan oleh Pak Is melaksanakan ceramah, tanya jawab, demonstrasi, pemberian tugas. Ternyata belum berhasil. Belum berhasil. Nah itu mungkin kurang bervariasi. Jadi nanti diusahakanlah untuk pembelajaran berikutnya ada metode-metode atau model pembelajaran yang bervariasi. Itu Pak Is ya. Samping itu ya. Saya ingin tahu juga ya apa tujuan dari Pak Is itu melaksanakan pembelajaran yang model kalau diistilahkan model pakem itu gitu Pak Is ya. Atau saintifik yang sekarang sudah mulai dilaksanakan pendekatan saintifik K13 ini kan saintifik ya. Itu apa tujuan dari Pak Is kalau setelah selaksananya nanti pembelajaran dengan menggunakan saintifik atau pakem itu apa tujuannya dari Pak Is? Ya, terima kasih Pak Adi. Semata-mata tidak lain tiada bukan, tujuan saya adalah ingin melaksanakan proses belajar mengajar sukses. Sukses dalam kategori yang saya maksud adalah pencapaian daripada KKM Pak Adi. Terutama pembelajaran matematika, ini momok bagi anak didik saya. Kalau sudah dengar matematika itu minder duluan Pak, kurang fokus begitu. Nah, selain apa tadi pencapaian KKM yang di atas KKM atau maksimum, saya mempunyai tujuan supaya anak itu lebih
fokus, menyenangkan, menggembirakan, sehingga suasana di dalam pemberian materi pelajaran bisa segar, meriah, daya tangkap anak itu maksimum, sehingga pencapaian daripada KKM adalah maksimal. Yang saya maksud demikian tujuan saya. Sebelumnya saya juga ingin tanya, Iya, apakah anak itu ini kan kelas 5 Pak? iya betul Pak. Ya, apakah materi pembelajaran lain itu anak juga sama, ya, kurang berhasil begitu? Pada umumnya sama Pak Adi, karena kemungkinan ya perlu pembaharuan daripada metode yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga apa yang dimaksud tadi pakem itu akan menjadi orientasi utama dari metodologi yang saya lakukan. Demikian. Ya, sebelumnya juga saya tanya baik tadi juga dalam kriteria ketuntasan KKM yang ditentukan Pak Ais, Iya. saya juga ingin tahu ya, Iya Pak. apakah KKM itu yang diajarkan itu kan per KD. Kalau kita adalah KD itu Iya. ada KKM-nya tersendiri. Iya. Setelah itu dirumus bahwa KKM itu matematika sekian itu asalnya dari KD. Jadi pencapaian KD Iya. itu anak-anak di dalam KKM itu misalkan dalam pembelajaran Pak Ais yang kemarin masih kurang berhasil berapa KKM-nya? Untuk matematika Pak, saya mematok KKM itu setelah di global adalah 70 matematika Pak. Ya ternyata setelah saya lakukan yang metode-metode konon jadul tadi, bisa dikatakan kurang berhasil. Yang di atas KKM hanya 3 anak Pak, yang selainnya minim semua. Itulah Gitu ya. saya butuh bantuan daripada Pak Adi. Itu kalau saya melihat tadi kendala atau masalah itu memang rumit. Ya, saya juga prihatin sekali prestasinya anak-anak itu ya semakin menurun, kalau kita lihat menurun ya. Sedangkan Pak Ais ya sudah berpengalaman dalam mengajar, kenapa kok anak-anak menurun? Itu akan perlu inovasi pembelajaran katanya Pak Ais tadi ya. Ini saya kemarin ya itu banyak dalam diklat kemarin itu saya mengikuti diklat pembelajaran, itu juga banyak metode-metode yang bisa dilaksanakan dalam pembelajaran saintifik ya, atau pakem, yaitu yang antara lain ini juga ada nih kemarin sudah saya bawa, tadi saya pelajari ya, sambil istirahat ini menunggu anak-anak di luar ya, pada waktu jam istirahat ini sambil baca-baca Pak Ais pas ya, Pak Ais kesini. Ini ada model pembelajaran TGT, jadi ada Pak Ais, ada jigsaw yang bisa dilaksanakan, ada STAD, mungkin ada pembelajaran basic learning ya, seperti itu Pak ya. Gimana? Ya, Ada discovery learning. Oh, yang pernah didengar seperti Ya, itu. Mungkin ada project lagi. based learning. Itu Pak. Seperti itu Pak ya. Iya. Wah, Itu. saya menjadi tersanjung Pak kalau Ya. begitu. Padahal saya sangat kurang apa yang saya miliki. Ya, dengan tangan terbuka kami minta masukan dari siapa saja termasuk kepada Pak Haji. Ya, ini dicoba Pak Ais ya, itu dipelajari dulu. Ini contoh-contoh pembelajaran. Ya, insya Allah, Pak. nanti dipelajari. Kalau nanti ini ada 6, saya tawarkan 6. Ini saya mau baru baca Model 6. pembelajaran, Mungkin Pak, ya? cocok itu. Kalau coba Pak Ais nanti dipelajari mungkin 1 atau 2 bisa dibaca Pak Ais. Ya, terima kasih Pak Haji. Mungkin nanti dibaca 1-2-nya Pak Ais, itu nomor 1 mungkin ada problem Ya. ya, learning, Iya. ada basis learning. Ya, ini pembelajaran yang telah Pak Haji berikan seperti model problem based learning Ya. itu mempunyai langkah-langkah seperti ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Ya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan masalah yang akan kita pecahkan bersama anak didik. Yang ketiga, mengembangkan solusi atau jalan keluar daripada kesulitan yang kita alami. Ya. Yang keempat, melakukan strategis. Iya, Strategi strategis. dalam pembelajaran. Iya, dalam pembelajaran. Ya. Kemudian langkah yang terakhir yang kelima, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh dari
solusi yang kita lakukan. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, Mungkin ada data yang lain, Pak. ya masih banyak, Pak. Kira-kira yang cocok dalam pembelajaran matematika nanti ya? Iya, matematika, iya. Coba dicarikan lagi, satu lagi. Mungkin ada yang lebih bagus dari 6 tawaran itu yang lebih cocok. Dari 6 tawaran yang ditunjukkan kepada saya, antara lain discovery learning, kemudian problem based learning, project based learning, kemudian TGT, kemudian jigsaw, kemudian STAD. Ini saya ingin condong mencoba yang problem based learning, Pak Adi. Ya, salah satu di antara 6 tadi. Problem Basic learning, ya. Kalau dilihat nanti bayangannya Pak Is itu dalam pembelajaran, dalam melaksanakan basis learning itu bagaimana? Membayangkan nanti mau dilaksanakan itu dengan apa? Dengan metode terima kasih, apa Pak. nanti? Coba diterangkan. Tadi saya daripada problem based learning, saya memiliki langkah-langkah yang konkret. Di dalam ruangan kelas nanti saya akan membagikan lembar kerja kepada siswa, tapi sehingga tidak banyak ceramah, Pak Adi. Iya, memberi tugas atau menugaskan masing-masing kelompok. Jadi kelas saya suasanakan tidak individu, tapi kelompok. Seperti itu. Menugaskan masing-masing kelompok mengidentifikasi masalah. Untuk langkah yang kedua, menetapkan masalahnya. Saya mengkonkretkan tindakan saya adalah menugaskan kelompok mencari masalah di dalam lembar kerja yang saya bagikan. Yang kedua, menuliskan masalah pada lembar jawaban lembar kerja siswa, menulis masalah pada lembar kerja itu pada kelompok, Pak. Ya. Yang ketiga, langkah konkret saya adalah menuliskan rumus atau cara ya, Pak. Cara sesuai dengan topik yang saya berikan. Yang keempat adalah menghitung bersama tentang topik yang saya bicarakan, misalnya EPB dengan KPK, seperti itu, Pak. Yang dituliskan pada lembar kerja dan menempelkan pada majalah dinding, Pak. Jadi unjuk kerja anak. Ya. Langkah yang terakhir tidak lain tidak bukan adalah mengevaluasi solusi masing-masing kelompok, mempresentasikan hasil kerja, saling berkunjung antar kelompok, menyampaikan pendapatnya dan menyimpulkan. Nanti bisa dilaksanakan, nanti dengan bayangan-bayangan Pak Is mau melaksanakan seperti itu, bahwa nanti pembelajaran akan dibentuk suatu kelompok-kelompok, nanti di dalam kelompok itu mungkin bisa dilaksanakan nanti sambil merata istilahnya. Jadi kita Pak Is nanti bisa melaksanakan kelompok tanpa pilihan Pak Is, jadi bisa pilihan anak, bisa menggunakan lot atau itu nanti anak itu beberapa cara tidak mengira nanti guru itu pilih-pilih, pilih-pilih anak yang pintar berkumpul pintar. Oke. Dalam kelompok nanti akan saya kombinasikan. Itu nanti kalau bisa itu dalam pilihan-pilihan itu, sebagai ketua-ketuanya itu dipilih anak-anak yang mempunyai kelebihan khusus. Anak yang lebih itu kita pilih dulu dalam sebagai ketua kelompok. Jadi nanti yang lain-lain mengikuti kelompok yang mana. Jadi nanti dalam suatu kelompok itu tidak vakum, tidak mati istilahnya. Jadi ada saran pendapat, kompetitif, saing sehat. Oke. Ya, jadi itu Pak Is bisa dilaksanakan untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah ini besok Pak Is dilaksanakan. Iya Pak. Ini LPP-nya disiapkan Pak Is ya. Ini LPP-nya disiapkan. Nanti sebelum tampil Pak Is bisa mengonsultasikan LPP itu pada saya. Nanti mungkin ada kekurangan, nanti bisa dibenahi. Kita cek and recheck itu. Terima kasih Pak. Pak Is ya. Saya mohon nanti mohon Pak Adi mensupervisi saya melaksanakan proses belajar mengajar. Demikian Pak Adi. Tetap nanti dalam
supervisi kali ini Iya. nanti akan saya perhatikan benar-benar. Mohon dipantau. Iya. Mungkin ada kekurangan Iya. mungkin dari KS atau dari anak-anak yang kurang aktif itu bisa Kita solusikan. benahi. Ya, terima kasih. Ya. Itu harapannya daripada saya, Itu Pak. nanti KS ya dipersiapkan RPP-nya, Iya. nanti langkah-langkahnya ya. Yang ini KS ya langkah-langkahnya itu dalam RPP saintifik itu sesuaikan saja langkah-langkah itu berdasarkan apa pilihan tadi yang saya tawarkan. Iya, iya. Itu RPP-nya sesuaikan. Jadi Iya. kalau kemarin itu RPP-nya KS masih menggunakan kolaborasi seperti itu Iya, iya, ya. iya. Dan lainnya itu sekarang gunakan langkah-langkah ini saja. Iya, Walaupun didominasi saintifiknya. saintifiknya Iya. jadi nampak. Oke, Ya, terima kasih. tidak usah menggunakan yang dulu. Iya. Itu kita ubah sendiri dengan dasar Iya. RPP Ya saintifik. demikian Pak Adi, semoga keberhasilan memihak kepada Ya. kita semua. Terima kasih atas kunjungannya.